usia lebih tua dalam bentuk penyesalan. Yang paling semangat untuk Panji Pragiwaksono. Bapak Ibu sekalian, boleh tepuk tangan untuk Mbak Fitri dong. Tepuk tangan dulu. Apa kabar Bapak Ibu? Oh gitu. Ternyata begitu. Mas boleh duduk aja nggak Mas? Oh dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Panji Pragiwaksono. Saya adalah seorang pelawak. Setiap perusahaan ada pelawaknya. Bener dong? Pasti di sini ada orang lucunya. Ada. Pasti ada orang yang bercanda terus. Yang mana nih? Pelawaknya Anda siapa? Siapa? Sebutin. Hah? Yang ini? Beliau? Kemeja biru? Luar biasa. Bapak siapa kalau boleh tahu namanya Pak? Ya? Bapak Sandi. Bapak Sandi. Bapak Sandi dituduh temennya lucu. Tapi dari wajahnya saya lihat soleh. Mana kamera? Ya soleh. Itu sujud selalu setiap hari itu. Rajin ibadah, subhanallah. Ada lagi selain beliau yang suka ngelawak. Ini di mana? Yang mana? Kenapa sih selalu sini nggak pernah saya? Gini. Itu mah ngejorokin temen itu. Sebelah sini mana? Mana yang geng lucunya mana? Yang orang lucunya? Beliau pelukan lucu banget, Teletubbies sekali ya. Kenapa pelukan ya? Bapak siapa itu? Sumpah, Pak, maaf ya Pak. Bapak usia berapa kalau boleh tahu? Yang ditunjuk namanya siapa tuh? Pak Lukman. Bukannya justru Bapak, bukan yang di belakang. Bapak namanya siapa Pak? Maaf, izin. Lukman. Pak Lukman usia berapa kalau boleh tahu Pak Lukman? 37. Masih tuan saya. Saya mau ngomong, sumpah Bapak tahu pelawak namanya Ginanjar nggak Pak? Sumpah mirip banget. Bener nggak? Ginanjar ada zaman dulu 4 sekawan Pak. Lucu ya, lucunya gimana Pak Lukmannya? Sumpah saya nggak ngerti saya juga. Saya dituduh. Nah, temennya yang nuduh aja deh kalau gitu. Pak Lukman ini lucunya kenapa? Ngomongnya lucu, kelakuannya lucu. Dipukul sama Pak Lukman. Jangan so tau. Bingung dia. Oke. Sebelah sini deh. Pasti ada yang lucunya nih. Siapa ada yang lucu di antara kita? Nggak ada. Terlalu serius semua di sini. Hah? Ini geng bicara-bicara, ini geng marah-marah kayaknya nih. Hah? Iya. Tuh. Disambut baik. Tukang marah-marah sebelah sini. Gimana? Pasti ada nih geng lucu. Tadi sempat ada yang nunjuk-nunjuk ini mana? Mana sebelah sini? Nggak ada. Di belakang? Nggak ada. Berarti saya manggungnya kesini aja dah. Nggak asik sebelah sini kayaknya. Siapa lagi? Ada di sini yang suka bercanda sebelah sini? Yang mana Pak? Pak Lukman saya nggak percaya Pak Lukman. Pak Lukman mau nuduh yang lain soalnya. Yang lain ada nggak? Sebelah sini ada yang suka bercanda mana? Ada lagi nggak? Mana yang suka bercanda orangnya? Pelawaknya mana? Nggak bakal diapa-apain. Saya pengen tahu aja. Yang insting berkomedi. Karena kalau penampilannya lucu sih, jujur banyak di sini. Yang wajah-wajahnya kocak. Siapa itu namanya tuh yang batik itu ya? Yang itu bukan? Yang ditunjuk. Ada yang nunjuk soalnya Mas, sumpah ditunjuk sama temannya tuh. Yang mana? Hah? Yang mana? Andis. Yang mana yang namanya Pak Andis? Ah enggak, serius mukanya. Pak Andis. Lucu Bapak? Lucu iya. Kayaknya sih lucu. Oke, saya udah ketemu yang geng lucu-lucu. Yang mengalami gejala kebotakan yang mana aja nih? Gak perlu nanya deh, saya ngeliat nih. 1, sahabat saya. 2, 3. 4 di belakang. 5. Banyak nih pala-pala botak nih. Pak.
Jujur nggak lama lagi tuh. Nggak usah dipertahankan, Pak. Saya juga tadi gitu, Pak. Saya tuh sebenarnya abisnya di depan, di belakang tuh normal. Tapi saya ngaca, saya putuskan saya cukur aja semuanya. Soalnya pas saya ngaca, kayak rambut saya meluk kepala saya dari belakang, tau nggak Pak? Di sini cukur aja sekalian. Ada lagi tuh, Bapak itu juga, ya saya mengalami itu juga tuh. Ini yang pakai topi biasanya sih, nggak selalu. Tuh, banyak yang udah berdamai nih. Kalau saya ngerti kenapa Bapak pakai topi. Bukannya nggak berdamai, sering masuk angin kan Pak? Sama saya juga, saya suka masuk angin jadi saya pakai aja. Saya di sini diminta untuk berbagi, tapi saya sebenarnya pekerjaan sehari-hari itu pelawak Bapak Ibu. Di sini ada yang pernah nonton saya stand up nggak? Di YouTube juga boleh dah. Yang pernah nonton, tepuk tangan yang pernah, tepuk tangan. Bohong nih, pasti bohong. Cuman tepuk tangan karena pengen rame aja kayaknya. Coba lagi, mana yang pernah nonton saya, tepuk tangan. Bapak, joke saya yang Bapak ingat yang mana? Yang Gunung Kawi? Iya lagi bener. Oh, bener juga. Bapak itu juga ya, sohib buat aku. Joke saya yang Bapak ingat apa? Ini cuma tepuk tangan partisipasi berarti ini. Saya pekerjaan saya stand up comedy Bapak Ibu, saya kerjain melawak. Udah aja ngelawak, tadi malam habis ngelawak di mana-mana. Saya sebenarnya 2022 tuh pindah sekeluarga ke New York. Mau jadi pelawak di New York. Ngelawak sih tapi belum ada yang ketawa sejauh ini. Saya masih sering bolak-balik karena kalau saya lagi stand up suka keluar negeri. Tahun lalu itu saya ke 20 kota dunia di Eropa, Amerika Serikat. Saya salah satu pengalaman stand up di luar negeri yang berkesan adalah waktu saya pergi ke Shanghai Pak, di Cina. Saya mau terbang ke sana, saya ditanya sama teman saya, "Lu ada job stand up di Shanghai ya?" "Iya betul." "Udah belajar bahasa Mandarin?" "Ngapain?" "Ya biar bisa komunikasi di sana." Saya bilang, "Ya pakai bahasa Inggris aja." Terus dia bilang, "Ji, orang di China itu nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Lu mesti belajar bahasa Mandarin tipis-tipis, kalau nggak ntar lu bingung." Saya berangkatnya seminggu lagi, saya buka YouTube, saya belajar tutorial belajar bahasa Mandarin di YouTube. Dalam seminggu hanya hafal 2 kalimat. Wo yao che chao fan, mau makan nasi goreng. Wo yao xiao pian, saya mau pipis. Jadi saya hafal 2 kalimat. Wo yao che chao fan, saya mau makan nasi goreng. Wo yao xiao pian, saya mau pipis. Saya pikir modal makan, modal toilet di mana aman lah. Kalau mau balik ke hotel nyebut nama hotelnya aja kan. Berangkat saya ke Cina, nyampe hotelnya Bapak Ibu. Ternyata orang hotel aja nggak bisa bahasa Inggris. Padahal hotel loh, harusnya kan isinya orang asing ya. Nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Saya tahu gara-gara saya nyampe ke kamar, koper saya itu dibungkus pakai plastik wrap gitu, biar aman. Terus saya nelpon resepsionis, pengen minjem gunting. Saya bilang, "Excuse me, can I borrow a pair of scissors?" Terus resepsionisnya jawab, "Hah? Can I borrow a pair of scissors?" Terus dia bilang, "Hah?" Saya bilang, "You know, something to cut paper with." Terus dia bilang, "Hah?" Waduh. Susah juga nih ngomong sama orang nggak bisa bahasa Inggris ya. Terus saya kan laptopnya kebuka, saya ngeliat ada wifi. Saya pengen pakai takutnya bayar. Jadi saya tanya, "I see there's wifi in my room. How much do I have to pay?" Terus dia bilang, "Fee." "Oke, how much is the fee?" Kata saya. "Berapa harganya? Berapa fee-nya?" "Fee," kata dia. "Iya, how much? How much is the fee?" Terus dia bilang gini, "Fee." Ternyata maksudnya free tapi dia cadel Pak. Dia mau ngomong free, nggak bayar. Tapi cadel, jadi ngomong fee. Saya pikir ada fee-nya saya pikir. Saya nyalain wifi-nya, ternyata percuma karena saya lupa ini di China. Twitter diblokir, YouTube diblokir, Instagram diblokir, semua diblokir Pak. Beneran ini nggak bisa buka apa-apa, jadi saya nonton TV. Nah saya nggak tahu nih Bapak Ibu pernah ada rezeki ke China atau enggak, tapi semua film Barat di TV Cina dialih bahasa ke bahasa Mandarin. Bapak Ibu bisa membayangkan nggak kegusaran jiwa saya? Nonton film Fast and Furious, lihat Vin Diesel berantem sama The Rock pakai bahasa Mandarin.
Cahu Qing Hung Cahu. Oh, Cahu Qing Brazil. Wah, apaan ini? Karena saya merasa ini lucu, saya tonton sampai habis, Pak. Lucu soalnya, ngeliat Vin Diesel ngomong Cina. Abis filmnya, saya ganti channel lain, Mission Impossible. Tom Cruise ngomong Mandarin. Saya terhibur sampai-sampai saya kayaknya tidur jam 4:30 kayaknya, apa jam 4 gitu. Bangun 10 kurang seperempat, panik karena takut breakfast hotel keburu habis. Saya langsung turun ke bawah tuh, ternyata benar, makanan udah nggak ada. Sisa sosis sama bacon. Saya kan muslim, ini negara Cina. Saya takut babi kan, jadi karyawan lawan saya stop. Sorry, excuse me, is this pork? Terus karyawannya bilang, hah? Orang semalam nih. Ternyata begini wajah Anda ya. Is this pork? Terus dia, hah? You know? Terus masih, hah kata dia. Terus saya ingat, saya kan bisa bahasa Mandarin. Wo yao ce chao fan. Saya mau makan nasi goreng. Saya pikir saya pesan aja nasi goreng. Dia bilang, ya udah dah. Wo yao ce chao fan. Terus dia diem. Saya bilang, kecepatan kali ya. Wo yao ce chao fan. Terus dia masih diem ngeliatin. Terus saya pikir kenapa ya? Terus saya ingat waktu saya belajar bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin itu ya, untuk yang bisa bahasa Mandarin pasti tahu. Bahasa Mandarin itu, untuk satu buah kata, ada 4 nada. Beda nadanya, beda artinya. Benar Pak ya? Lah kan saya kan cuma ngafalin kata-katanya ya, nggak tahu nadanya apa. Nggak bohong saya. Jadi kalau ada ta, ada to, gitu beda semua tuh Pak. Jadi saya ngomong tanpa pemahaman nadanya seperti apa. Saya ngomong aja modal nonton Fast and Furious tadi malam, saya bilang, Wuyao, Ce Chao Fan. Masih diam dia, so Wuyao, Ce Chao Fan. Masih diam. Saya sampai nyanyi Pak, Wuyao Ce Chao Fan. Wuyao Ce Chao Fan. Masih diam ini orang. Akhirnya capek saya ambil itu sosis, saya bilang, ya Allah, setidaknya hamba sudah berusaha loh ya. Saya makan itu sosis, dia ngomong, you like pork ah? Brengsek lu ya. Giliran udah makan babi, baru nanya, suka babi Anda? Hah? Nah itu adalah satu kisah nyata. Semoga Allah memaafkan hambanya. Yang kedua, itu adalah masalah komunikasi. Masalah komunikasi karena perbedaan budaya. Beda budaya, beda bahasa, beda gaya bahasa, beda gaya komunikasi. Nah hari ini, saya diminta untuk berbagi tentang berkomunikasi. Lintas budaya, lintas generasi. Gimana caranya orang-orang yang rambutnya udah mau habis dan rambutnya masih banyak bisa kolaborasi. Gimana caranya orang yang datang dari beda adat dan tradisi, beda budaya bisa ngomong dan nyambung. Nah, itu adalah apa yang akan kita bahas hari ini. Karena ketika perusahaan sudah sebesar Bapak Ibu sekalian, by the way, saya sangat kagum dengan perusahaan ini. Bukan cuma sebelum saya kesini, ketika saya kesini, saya diceritain sejarah perusahaannya. Saya juga punya perusahaan Bapak Ibu, tapi masih kecil sekali. Kami 28, 30-an dengan intern bergerak di bidang stand up comedy, namanya Comika. Terus saya datang ke sini sama asisten saya Lia. Terus saya lihat fasilitas pelatihannya gede banget di tempat nih. Saya bilang sama Lia, harusnya kita bukan jualan stand up, harusnya jualan ayam kita nih ya. Gede banget ini. Gede banget Pak, sumpah Pak. Saya tinggal di komplek perumahan di perumahan di Rawamangun. Komplek perumahan saya aja kalah gede sama ini tempat. Gede banget ini tempat. Nah cuman semakin gede perusahaannya, semakin beda tantangannya. Tantangannya seringkali komunikasi. Saya bisa membayangkan, jangan jauh-jauh deh. Perusahaan saya yang ber-28, ber-30 aja juga masih punya permasalahan komunikasi. Sesuatu yang kami coba untuk atasi. Nah, biasanya seringkali tuh
masalahnya itu datang karena beda beda budaya dan beda usia. Itu dua masalah utamanya. Beda budaya itu seperti ada yang senangnya ngomong apa adanya, ada yang senangnya ngomongnya diselimuti dengan lebih manis. Ada yang bilang botak gitu. Ada yang bilang rambutnya numbuhnya malu ya, ada yang gitu. Beda cara ngomong, bener Pak, ya kan Pak ya? Ada ya bener. Itu garis kepalanya humble atau gimana, kok mundur mulu sih? Ya. Beda budaya, ada yang terbiasa untuk belak-belakan, ada yang terbiasa untuk pelan-pelan. Dari sisi usia juga sering jadi kendala. Yang senior-senior agak bingung gimana ngomongnya sama yang muda-muda. Karena bapak-bapak kalau ngomong tuh mau ngomong apa juga selalu tampak mencurigakan. Iya benar. Kalau ada bapak-bapak umur 50 ngomong sama karyawan perempuan umur 25, udah makan? Itu pasti aneh dah. Bener. Kalau misalkan anak perempuan 25 ketemu sama laki-laki 25, udah makan? Biasa-biasa aja. Tapi kalau ada bapak-bapak botak gitu nyamperin, udah makan? Itu kayak, aneh deh. Curiga deh gue gitu ya. Ya kadang-kadang kayak gitu. Padahal sih biasa aja sebenarnya, emang bedanya. Akhirnya yang muda-muda kagok, yang bapak-bapak juga bingung. Pengen mencoba untuk memperbaiki keadaan. Jadi yang bapak-bapak sama ibu-ibu bercanda dia. Wah tapi gak kena bercandanya sama anak muda. Beda gaya, beda bercandaan. Bapak-bapak biasanya senangnya tebak-tebakan bapak-bapak nih. Ya tebak-tebakan Batman, tahu tebak-tebakan Batman gak? Batman markasnya namanya Batcave, mobilnya Batmobil. Batman kalau weekend ngapain? Cream Bat. Batman dipanggil-panggil nggak nyaut kenapa? Low Bat. Batman tiba-tiba teriak sendiri kenapa? Kesambat. Tuh bapak-bapak bercanda kayak gitu tuh. Nah, akhirnya ada kekagokan dalam komunikasi. Yang muda juga agak bingung ngomong ke atas. Takut marah, takut salah. Dan kalau kita mau berprasangka baik, datangnya itu bukan dari niat yang buruk. Justru datangnya dari niat yang baik. Takut bapaknya salah nangkep, atau takut atasannya tersinggung, atau takut dianggap salah, atau gimana, banyak lah beda-beda. Akhirnya memutuskan untuk nggak ngomong. Nah ini jadi kendala. Selalu jadi kendala ketika apa yang harusnya disampaikan tidak disampaikan karena tidak tahu cara menyampaikannya, gitu kurang lebihnya. Yang harusnya disampaikan tidak disampaikan karena nggak tahu cara menyampaikannya dan takut nanti jadi masalah. Padahal semasa masalahnya masih kecil, lebih baik kita selesaikan sebelum masalahnya jadi besar. Saya ngalamin itu sendiri di perusahaan saya. Ada seorang karyawan, sekarang sudah tidak ada. Tapi dia itu punya masalah. Suatu hari dia tertangkap basah CCTV ngambil uang kas karyawan saya. Lucu dia. Jadi dia tertangkap CCTV, jadi ada CCTV nih Pak. Ke arah meja yang ada kasnya. Dia datang ke situ, mau ngambil duit. Dia lihat CCTV, dia pindahin dulu kameranya, baru diambil. Lah ngaruhnya apa ya? Kan kelihatan. Kan kita tahu. Dia yang belokin, orang mukanya kelihatan. Akhirnya dipergoki dan kemudian ketahuan bahwa ternyata dia bukan cuman ngambil uang, dia juga pernah ngutang sama teman-teman satu kantor. Anehnya, siapapun yang dihutangin sama dia ini nggak pernah nge-flag atau nggak pernah ngelaporin, karena dia ngutang mulu sama orang yang sama tuh berkali-kali. Baru ketahuan pada akhirnya ketika kasusnya muncul, ketahuan ternyata semua orang di kantor saya udah pernah dipinjemin uang sama dia dengan modus yang sama. Ibunya sakit. Kami tahu karena foto ibunya yang sakit ada di handphone semua karyawan. Jadi dia, tolongin gue dong, ibu gue lagi sakit. Dia kirim, nih foto ibu gue gitu. Nanti foto yang sama dia kirim ke orang lain, nih ibu gue. Terus semuanya. Jadi kami semua punya foto ibunya dia, tapi fotonya dia aja nggak punya.
Nah, baik atasannya atau temennya, nggak ada yang berani untuk berbagi atau ngelapor, karena benar-benar mencurigakan kan kalau misalnya dia pakai alasan yang sama ke saat itu kayaknya waktu itu kami masih ber-80 deh. Ke 80 orang. Tapi itu karena ada rasa nggak enakan, ada kebingungan mesti ngomong seperti apa. Nah, ini sesuatu yang kita mesti selesaikan sama-sama. Kalau saya mah perusahaan lawak, ya nggak terlalu gimana-gimana banget. Tapi perusahaan Bapak Ibu sekalian adalah perusahaan yang sangat penting. Saya tadi kaget mendengar target Anda di tahun 2026 ya. 2030, untuk sampai ke 2030 itu 1,5 miliar apa tadi istilahnya? Itu anak ayam ya. Seruangan ini penuh kali ya? 1,5 miliar anak ayam segini kayaknya. Gitu kali ya. Wangi banget tuh pas itu. Nah, saya mau bermain sedikit dengan beberapa di antara Anda. Pak Lukman boleh maju sama saya nggak? Sini Pak. Sama Pak, siapa namanya Pak? Pak Sadi, sini Pak, Pak Sadi Pak. Mas berwajah serius, sini Mas. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Di dunia komedi, kenapa ngumpet di balik layar sih? Oh, ini mau ngerubukin saya ya? Masnya sebelah situ Mas? Kok udah kayak grup lawak ya? Oke, tolong berdirinya agak mepet. Nah, itu dia. Aduh. Kita kasih nama aja apa di grup nih? Java Boys. Oke. Maaf, sekali lagi namanya? Lepan, Sandi. Andis. Oke. ASL. Anjay. ASL PLS. Ada yang tahu nggak? Nggak ada suka chatting. So muda Anda. Oke. Kita akan bermain, ada permainan komedi improvisasi atau improv komedi. Namanya Seniman Berkepala Tiga. Ya, saya jelasin dulu, komedi improvisasi itu adalah berkomedi tanpa naskah, tanpa latihan, improvisasi aja. Panik langsung. Oh, ini. Kita akan bermain salah satu dari banyak sekali permainan komedi improvisasi. Lebih mepet lagi kalau boleh? Iya, kenapa geser mulu? Oke. Mikrofonnya ada satu lagi ya tadi ya? Boleh minta nggak? Dua itu deh, dua-duanya kalau boleh. Tadinya saya mau pakai mikrofon saya, tapi oke. Oke, set. Ada satu lagi mikrofon? Ya, dipinjam juga. Mas Lukman udah marah tuh. Oke, coba dicek dulu. Mikrofonnya jangan diturunin ke bawah ya. Oke, jangan diturunin ke bawah, takutnya diangkat aja, takutnya gitu. Sekali lagi namanya? Nama? Andis. Sandi. Lukman. Nah, paling pelawak suaranya tuh. Andis, Sandi, Lukman. Oke. Sorry. Kita ke tengah, biar nggak terlalu dekat monitor. Oke. Maaf ya, ini orang sound nggak tahu rencana saya ya. Saya juga baru kepikiran tadi. Mepet sampai safnya rapat. Oke. Kita akan bermain permainan komedi improvisasi namanya Seniman Berkepala Tiga. Ceritanya, Anda ini satu orang, palanya 3. Satu badan, palanya 3. Saya akan ngomong sama Anda, tapi Anda masing-masing hanya boleh ngomong satu kata. Ya, hanya boleh satu kata. Nanti disambung sama yang lain. Jadi menciptakan satu kalimat utuh, tapi hanya dari satu kata. Kebayang ya? Oke. Mikrofonnya di atas? Kita atas ya. Halo, apa kabar? Baik. Selesai dong, dia belum ngomong dong. Kan ini mau ngomong juga. Kalau satu kata udah selesai, nggak bisa. Oke, kita kasih aturan. Aturannya adalah ketika saya tanya, pastikan jawabannya bisa dijawab bersama-sama. Jadi ketiganya memberikan satu kalimat utuh. Kalau baik doang, terlalu mudah. Dia nggak ngomong. Mas Lukman soalnya pengen banget tampil soalnya.
Kita ulang ya. Halo, apa kabar? Kabarku. Yang ini masalahnya ke pendengar mengusia sih Pak ya. Misalnya, kan saya nanya, apa kabar? Dia bilang, kabar saya baik. Gitu kurang lebihnya ya. Oke. Jadi, pastikan pertanyaan saya dijawab dengan satu kalimat yang satu kalimatnya dijawabnya bertiga. Tapi masing-masing hanya satu kata. Oke. Saya sekarang tanya, apa makanan favorit Anda? Makanan. Tahu. Mas Lukman mau ngomong. Oh ya belum. Ya, Tuh, dia bilang, saya kapan? Ya. Emang rajin ibadah belum tentu bisa ngelawak sih ya. Belum tentu. Dekat sama Allah tapi. Oke. Apa makanan favorit Anda? Makanan. Minuman. Terusin, saya pengen tahu makanan, minuman, Batagor es jus. Batagor es, coba deh. Kan satu. Misalnya makanan, minuman favorit saya adalah Batagor dan es teh, misalnya. Kan gitu ya? Iya. Mutur boleh. Oke. Saya ganti. Apa hobi Anda? Hobi. Anda. Oke. Saya tambahin aturan. Gak apa-apa. Saya tambahin aturan. Jadi gini. Saya tambahin aturan. Aturan tambahannya adalah apapun yang dia katakan harus diiyain dan dilanjutin. Ujung-ujungnya kita sama-sama mikir gimana, karena kan beliau jawabannya selalu unik ya. Tapi apapun yang keluar dari mulut beliau harus diiyain dan dilanjutin. Jadi misalkan bilang makanan, minuman favorit saya adalah, kan gitu ya. Tadi kan tadi dia sempat bilang apa tadi? Hobi Anda. Oh ya, hobi Anda. Nah, kan dia harusnya dia menjawab, dia malah ngomong ke saya nih. Bisa aja hobi Anda mikir, lanjutnya apa? Hobi Anda apa? Coba gitu malah nanya ke saya. Bisa kan? Oke. Jadi aturan tambahannya adalah apapun yang dikatakan satu sama lain, iyain aja, tapi lanjutin. Jadi satu kalimat utuh. Oke. Emang harusnya jadi grup lawak nih. Di sini ada divisi lawak gak? Bosnya saya ntar. Oke. Ceritakan gimana caranya Anda atau bisa kerja di Java. Pertama. Kedua. Daftar. Ujian. Tulis. Di Kantor. printing. Pelawan. Purwakarta. Bagus, tepuk tangan. Jadi satu kalimat. Jadi keren. Oke, udah mulai bisa ya. Pokoknya samping kita ngomong apa, iyain aja dah. Tapi lanjut, jadi satu kalimat itu. Saya ganti. Hah? Lagi dong. Ini kita sampai jam 8 kok. Lagi. Nanti disiapin air 1 galon. Agak kering. Oke, lagi. Sebutkan artis favorit Anda dan kenapa? Panji. Peter. Raffi. Selalu. Nagita. Safina. Iya, oke, tepuk tangan untuk mereka semua. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali, mikrofonnya dititip sini aja. Thank you. Tepuk tangan sekali lagi untuk mereka bertiga. Thank you. Nagita Slavina Bohai.
Sebutkan artis favorit Anda beserta alasannya. Nagita Slavina. Boy. Emang kalau lagi terdesak tuh yang keluar jujur biasanya. Kalau di waktu yang lain mungkin dia jawab karena karismatik, berwibawa, karyanya bagus. Tapi karena lagi mepet, bohai. Beliau datang dari tim yang sama nggak tadi? Beda ya. Kalau Bapak apa? Breeding, terus Pak Lukman? Breeding semua bukan? Emang ternyata agak nyambung ya. Emang kayak begitu. Oke, sorry Pak, tim apa? PS Breeding, oke. Pak Lukman? Poultry, oke. Kalau tadi Pak Andri ya? Oke, berarti beda tim ya? Nggak kerja bareng? Oke. Perhatiin usaha yang tadi kita coba untuk lakukan. Orang dari latar belakang berbeda, emang nggak pernah ngomong bareng, tapi ditantang sama saya untuk bisa menciptakan sebuah kalimat utuh hanya dengan menggunakan satu kata, tanpa tahu temennya itu mau ngomong apa. Pokoknya harus kerja bareng supaya tercapai satu kalimat. Di awal-awal nggak ngerti harusnya seperti apa, sehingga dicontohin. Saya ulangi nih ya, tadi kita meminta 3 orang dengan latar belakang berbeda untuk mencapai satu tujuan. Mereka tidak pernah kerja bareng, nggak berteman juga mungkin, berteman nggak? Nggak terlalu berteman ya. Tahu tapi bukan teman, ya. Kenal tapi nggak dekat gitu kali ya. Nggak kenal, nggak dekat, jadi nggak biasa nongkrong, nggak terbiasa untuk tahu isi kepala satu sama lain, tapi diminta untuk mencapai sesuatu bersama, mencapai tujuan bersama. Awalnya nggak bisa, tapi dicontohin. Gini loh yang saya maksud. Yang kedua, ketika udah dijalanin, udah dicontohin, masih agak tersandung, bingung soalnya, sehingga dikasih aturan. Aturannya begini, pokoknya apapun yang terjadi harus mencapai satu kalimat utuh. Kalimat pertama langsung saya tanya, apa kabar? Baik, selesai nih. Yang ini nggak ikut terlibat dalam tujuan bersama ini. Dikasih tahu aturannya, pokoknya harus melibatkan semuanya untuk mencapai satu kalimat. Ketika dicobain pun masih agak terdesak tuh di tengah kalau Bapak Ibu tadi lihat ya. Tapi kemudian dikasih tahu, nggak apa-apa. Pokoknya kita sama-sama mencapai tujuan bersama aja. Dia ngomong apa, kita iyain, habis itu kita lanjutin, kita coba untuk tetap mencapai apa yang kita inginkan. Walaupun ada ketidaksesuaian. Semuanya, tiga-tiganya mau mencapai hal yang sama. Ada yang nangkep, ada yang nangkepnya agak antaran, tapi semuanya tahu apa yang mau dicapai. Sehingga selain dicontohin, selain dikasih tahu aturannya, harus ada kesediaan untuk saling nolong, saling nyelamatin, saling mengerti. 3 poin ini adalah poin yang krusial untuk memastikan Bapak Ibu sekalian bisa berkomunikasi dengan baik walaupun datang dari latar belakang budaya yang beda dan dari latar belakang usia yang berbeda. 3 hal tadi itu harus kita temukan sama-sama. Saya nggak tahu apakah di sini punya masalah komunikasi atau enggak, tapi kalaupun punya pasti wajar ya, makin besar perusahaan pasti ada kendala komunikasinya. Tapi yang saya nggak tahu adalah sebesar apa. Namun kita tahu kalau penting untuk kita bisa lebih baik dalam berkomunikasi, baik itu beda budaya ataupun beda usia, maka hal pertama yang kita mesti sepakatin adalah kita mesti punya contoh. Harus ada yang nyontohin. Perusahaan ini harus menemukan sejumlah aktor. Orang-orang yang oleh perusahaan ini dianggap punya kemampuan komunikasi yang ideal. Mungkin nggak semuanya, mungkin cuma 10%, mungkin cuma 5%, tapi nggak apa-apa. Kita mesti pastiin kita ketemu orang yang bisa mencontohkan itu, dan kita mengendorse orang ini untuk kemudian terus mencontohkan komunikasi lintas generasi. Mungkin bisa jadi, dan ini sering terjadi di perusahaan-perusahaan lain. Kebetulan saya jadi pembicara korporat ini cukup panjang dan lintas perusahaan. Dan memang kadang-kadang harus ada role-role tambahan untuk mencapai apa yang ingin dicapai di luar target-target seperti 1,5 miliar anak ayam itu tadi.
Nah tapi kita mesti mencoba untuk menemukan contoh, karena kalau nggak dicontohin, mereka nggak tahu apa yang dimaksud. Mereka nggak tahu harusnya gimana sih komunikasi yang baik antar generasi, antar tradisi, antar budaya itu seperti apa. Emang harus ada yang nyontohin. Dan yang dicontohin harus diangkat. Supaya kita tahu, oh itu toh ternyata yang dimaksud. Pengennya seperti itu. Kedua, aturannya mesti jelas. Kayak gimana sih cara berkomunikasi yang disepakati? Emang perusahaan harus mendesain itu. Itu adalah tugas para pemimpinnya. Karena tadi, kalau nggak dijelasin aturan mainnya, bingung. Semakin dijelasin, semakin berhasil. Dan pada akhirnya 2 kali dicoba, 3 kali dicoba, mencoba untuk menciptakan satu kalimat utuh dengan penggalan satu kata dari 3 kepala yang berbeda, akhirnya tercapai juga. Tapi semakin jelas aturannya, semakin jelas koridornya. Kita maunya seperti apa nih komunikasinya? Ada yang bilang, gue rasa baiknya yang terbuka-terbuka aja, tegas-tegas aja. Ada lagi yang bilang, aduh nanti konflik, kita ngomongnya agak hati-hati aja. Kalau ada orang salah, kita ngomongnya tahun depan aja dah gitu. Wah agak lama ya itu ya. Nah terus yang mana yang benar dong? Pimpinannya mesti menentukan bagaimana gaya komunikasi yang disepakati. Yang terakhir, apapun yang terjadi, sadarilah bahwa kita ini sebenarnya sama-sama punya tujuan yang sama. Enggak semuanya bisa satu ritme, tapi kita tahu tujuannya sama. Dia sebenarnya mau mencapai tujuan itu, cuman ritmenya nggak sama. Jadi saya akan mencoba untuk memaklumi itu, mengerti itu, mensupport dia, dan melanjutkan perjuangan kita bersama. 3 hal. Dicontohin, dikasih aturannya, dan dibangun kerjasamanya. Saya mau mengutip buku, tapi sumpah saya lupa bukunya apa. Tapi yang pasti ini bukan punya saya, bukan omongan saya baca. Untuk menciptakan perubahan memang harus 3 cara. Struktural, kultural, dan aktor. Struktural itu berarti kalau kita mau menciptakan perubahan itu dari aturan. Bikin aturannya. Kalau misalnya ada di sini yang dari Jakarta, tepuk tangan. Ada yang dari Jakarta nggak? Tepuk tangan. Oke, ada beberapa yang bukan. Ada yang ingat rasanya naik, mungkin sampai sekarang juga masih sedikit. Naik Metro Mini atau Kopaja atau angkot. Dulu tuh salah satu budayanya berhenti sembarangan. Dulu, atau mungkin di kota-kota lain masih kayak gitu ya. Turun dari bis gitu, tak gitu. Supirnya langsung, ada yang patah tuh di belakang. Oh, bukan, ada yang mau turun, dia langsung berhenti. Kalau sekarang udah pakai tab. Dulu nggak ada budaya berhenti pada halte, nggak ada budaya itu. Berhenti semaunya, akhirnya macet. Dibutuhkan aturan supaya budayanya berubah. Dan kadang-kadang aturannya benar-benar struktural. Ketika di Jakarta ada Transjakarta, orang mau nggak mau turun harus di halte. Kemudian habitnya berubah. Awal-awalnya ada orang naik Transjakarta, ngetok-ngetok juga, tok gitu, nggak bisa turun di tengah-tengah. Emang harus dibangun lewat struktur, lewat sebuah aturan. Yang kedua, kultural, harus dibiasain membudaya. Dan yang terakhir adalah aktor butuh contoh. Nah itulah kenapa 3 poin tadi itu penting. Itulah kenapa untuk mencapai komunikasi bersama, kita harus punya aktornya, harus punya contohnya, kita harus punya aturan mainnya, biar sama-sama sepakat. Dan yang terakhir kita mesti ngebangun budaya untuk mau mencapai tujuan bersama. Nah ini poin selanjutnya. Kita tuh bisa bersama-sama di sebuah perusahaan, tapi nggak bekerja sama dengan baik, karena nggak punya kesadaran tujuan kita tuh apa? Tujuan bersama. Tujuan bersama. Dan bisa jadi tujuan bersamanya adalah target, tapi bisa jadi hal yang lain. Tapi yang pasti, setiap orang yang ada di sini sebenarnya punya tujuan masing-masing kerja di sini. Ada yang dalam hati, jiwa saya emang ayam banget nih. Bisa aja kan, saya passion ayam saya. Dari kecil saya orangnya sangat ayam, sio ayam. Kalau Lata ayam-ayam. Makan hanya ayam, saya ayam banget orangnya. Ada yang poultry banget. Ada yang jujur saya cuma nyari duit sih di sini. Ada juga kayak gitu. Ada juga yang bilang, saya sih nggak akan lama di sini.
mungkin saya akan pindah. Ada juga yang bilang, saya sih kayaknya bakal lama sih, saya nyaman di sini, saya udah ketemu dunia saya. Tujuan orang bekerja di perusahaan ini beda-beda. Yang harus dicari adalah tujuan bersamanya. Karena kalau enggak, kita suka menyangka kita punya tujuan bersama, padahal cuma satu arah. Kita suka nggak bisa membedain satu tujuan atau satu arah. Kita pikir kita semua satu tujuan, padahal enggak. Searah aja. Bisa loh kita searah nggak setujuan. Ada jalan, orang bareng-bareng nih menuju ke sana. Sekilas kita berpikir sama nih tujuannya. Belum tentu. Arahnya sama. Kalau kita berasumsi semuanya satu tujuan sama kita, ketika yang satu meleng ke kanan, kita bingung. Kok pindah? Gue pikir kita mau ke sana 1,5 M. Ayah anak ayam. Asumsi bahwa kita setujuan itu terjadi karena kita nggak bisa bedain mana yang satu arah, mana yang satu tujuan. Nggak semua orang satu arah satu tujuan. Kenapa penting untuk mencari tujuan bersama? Supaya ada kesepakatan untuk bekerja sama. Karena kalau nggak punya tujuan bersama, buat apa kita kerja sama? Orang masing-masing beda-beda kok. Kita mesti nyari tujuan bersama. Dan lagi-lagi leadersnya yang harus mensepakati ini. Bisa jadi 1,5 miliar tadi di tahun 2030. Bisa jadi hal yang lain. Bisa jadi hal yang lebih besar, bisa jadi hal yang lebih sempit. Jawabannya sangat bergantung sama kondisi perusahaan masing-masing. Si pemimpin harus punya kemampuan untuk mencari tahu individu-individu di bawahnya. Mungkin nggak langsung dari sini ke sini ya. Kan selalu ada manajemen, ada middle management. Harus punya kemampuan untuk mencari tahu ini orang ini di sini tuh pada untuk apa sih? Ini soalnya beda-beda nih. Tapi kalau misalnya kita cari tujuan bersamanya, apa kira-kira? Sehingga ketika kita bilang kita mau melakukan itu, baru kita kemudian bisa lari sama-sama. Saya ambil contoh, ilustrasi yang saya tahu tidak sebanding dengan besaran perusahaan ini. Saya ngomongin perusahaan saya lagi. Di tahun 2022, saya memutuskan untuk meninggalkan jabatan sebagai direktur utamanya perusahaan saya dan pindah ke New York. Harus saya akui, saya meninggalkan atau menitipkan perusahaan saya ke orang lain tanpa sempat mematangkan bisnis model, bahkan tanpa sempat membangun budaya perusahaan, bahkan tanpa sempat membangun SOP pada masa itu. Dulu orang bekerja karena Panji yang nyuruh. Apa yang dikerjakan tergantung apa yang Panji suruh. Maklum karena saya lulusan Fakultas Seni Rupa dan Desain, jadi saya nggak tahu bagaimana caranya memimpin perusahaan. Saya punya mimpi, saya punya cita-cita bikin perusahaan. Ketika tahun 2022 saya pindah sekeluarga ke New York, saya titipkan kepada orang lain. Dan orang lain ini kena getah dari ketidakbaikan saya dalam menjalankan perusahaan. Sehingga di tahun 2023-2024 harus layoff perusahaan kami. Waktu saya megang dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Tahun 2019 kami cuma berlima. Lalu ketika masuk pandemi 2020 kami bersembilan. Keluar pandemi ber-90. Ngilu nggak tuh? Karena waktu pandemi perusahaannya tumbuh. Saya pikir wah pandemi aja berhasil, masa nggak pandemi nggak berhasil? Enggak. Revenue-nya ngaco. Kemudian dunia startup nggak mendapatkan investment, tech winter dan segala macamnya. Akhirnya tahun 2023 mesti layoff, 2024 mesti layoff, saya balik Maret. Lalu salah satu keputusan pertama saya 2025 April layoff lagi. Jadi dari 90 sisa 28 orang. Saya masuk dalam kondisi di tahun itu bulan Agustus kami perusahaan ini Comika harus mengerjakan pertunjukan komedi terbesar di Asia Tenggara. Pertunjukan saya sendiri namanya Mens Rea. Di Indonesia Arena di depan 10.000 penonton. Itu mecahin rekor sebagai pertunjukan lawak terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Biasanya sih tepuk tangan, tapi enggak juga nggak apa-apa. Terima kasih.
Tapi bayangin, perusahaan ini mau masuk ke proyek terbesar dalam sejarahnya perusahaan ini dalam kondisi orangnya dikit. Jadi tentu Comika punya target revenue, tentu. Tentu kami juga berharap di akhir tahun ada margin yang kami ingin capai, tentu. Tapi saat itu tujuan bersama yang saya ceritakan di town hall waktu itu adalah supaya kita nggak deg-degan lagi tiap tanggal 25. Karena selama 2 tahun kami deg-degan nih, gajian nggak ya bulan ini? Diundur ke tanggal berapa nih gaji? Diturunin berapa persen dulu nih gaji? Itu adalah keresahan anak Comika pada masanya. Setiap udah masuk tanggal 21-20, karyawan udah pada bunyi itu, ngomong mereka. Ini kita gajian kan di bulan ini, takutnya kayak bulan lalu. Dan itu keresahannya. Akhirnya waktu itu saya bilang, guys, gue tahu kita cuma berdua 8 dan kita mau ngerjain sesuatu yang sangat besar. Tapi, ayo kita kerja bareng, sebisa mungkin. Kemungkinan besar kita akan double, triple, bahkan quadruple role, peran. Tapi mari kita lakuin, biar kita nggak mesti deg-degan lagi tiap tanggal 25. Dan alhamdulillahnya 28 orang ini bisa menjalankan mensrea. Acaranya tanggal 30 Agustus. Bapak ingat nggak itu lagi ada apa? Lagi ada kerusuhan. Tanggal 29 Afan Kurniawan demo, tanggal 30 demo. Tapi acara kami berhasil jalan, padahal di Indonesia Arena benar-benar dekat banget sama DPR. Tapi karena kami sama-sama punya tujuan bersama, ketika kami jalan bareng, kami tahu ini bukan cuma satu arah. Ini benar-benar satu tujuan. Sehingga karena kami tahu kami satu tujuan, ketika ada yang gak satu ritme, atau ada yang misalnya ada kendala, atau ada yang salah, kita selamatin. Oke, gue ngerti, tapi kita lanjutin sama-sama karena kita punya satu tujuan. Nah, memiliki tujuan bersama itu krusial. Karena tanpa kesediaan akan perjuangan ini, gak ada kesediaan untuk saling memaklumi. Dan kalau kita gak punya kesediaan untuk saling memaklumi, komunikasi sulit sekali. Karena Bapak Ibu sekalian, permasalahan nomor 1 komunikasi adalah miskomunikasi. Pasti itu, miskomunikasi. Kenapa? Karena di sekolah kita cuma diajarin ngomong dan nulis, kita cuma diajarin baca dan tulis, tapi nggak dinilai ngomong dan mendengar. Hening dulu sejenak untuk memikirkan maksud kalimat itu. Di sekolah, setiap kali kita belajar bahasa, yang dinilai adalah kemampuan membaca, kemampuan menulis. Tapi mendengar dan menangkap apa yang dimaksud, itu nggak pernah diajarin. Ngomong juga nggak diajarin. Ya jangan kaget kalau misalkan kita kemudian miskomunikasi mulu. Dunia komunikasi itu dunia yang gaib. Kita ngelempar apa, orang nangkapnya apa. Benar nggak? Di dunia fisik, saya ngelempar topi, yang Bapak tangkap pasti topi kan? Iya. Di dunia komunikasi, saya ngelempar topi, yang Bapak tangkap jeruk. Dia bingung pasti. Komunikasi itu kayak gitu. Gua ngomong apa, lu nangkapnya apa. Saya sering jadi korban. Belakangan ini saya lagi jadi korban komunikasi. Tahu ternyata ya. Makasih ya doanya ya. Sumpah saya tidak bermaksud dan jujur saya lagi ngumpulin sebanyak-banyaknya kerbau di sini tapi enggak ya. Saya lihat ini ayam di sini poultry ya, nggak ada kerbau ya. Oke deh, saya lagi ngumpulin. Saya literally kumpul kebo saya ini. Lagi ngumpulin sebanyak-banyaknya kerbau. Untuk yang tahu-tahu aja ya. Yang lain, apa sih maksudnya ngumpulin kebo? Mending nggak usah tahu. Bisa sih diganti ayam, tapi kayaknya 1,5 miliar juga nih ayam nih. Secara nominal ya, secara value. Miskomunikasi. Orang tuh sering, atau saya ganti, seharusnya kita lebih menangkap apa yang dimaksud ketimbang apa yang diucap, Bapak Ibu. Untuk mengurangi permasalahan komunikasi ini, untuk mengurangi miskomunikasi, sebaiknya kita menangkap apa yang dimaksud ketimbang apa yang diucap. Dan untuk itu harus punya kemampuan untuk saling memahami. Saya kasih contoh. Siapa di sini yang umurnya
30-an deh. Laki-laki 30-an, tepuk tangan. Laki-laki 30-an. Masnya ya. Udah menikah belum, Mas? Udah menikah. Udah berapa lama menikah? Hah? 8 tahun. Lupa dia, lupa. Dia bilang, sama yang mana dulu nih yang saya ceritain. 8 tahun ya. Oke. Misalnya aja, Mas siapa nama? Mas Niko. Misalnya Mas Niko hari Minggu mau main futsal sama teman-teman. Mas bilang, manggil pasangannya apa? Sayang, bebek, bunda. Ada lagunya tuh, Bunda, di manakah kau berada? Dinda betul, yang tua-tua doang lagi yang tahu. Ngomong nih, minggu pagi ngomong Mas Niko, Bun, aku main futsal dulu ya sama teman-teman. Bunda jawabnya, terserah. Apa ini maksud? Yang diucap sih terserah. Yang dimaksud apa? Hah? Boleh, cerai lu bentar lagi. Kalau nggak boleh, bukan nggak boleh. Awas lo, itu istri Anda. Itu Anda, awas lo. Bukan nggak boleh, tapi aku nggak mau. Beda dong. Makanya ngomongnya terserah. Kalau nggak boleh, dia bilang nggak boleh, tapi dia tahu hak gua ngelarang apa. Lu juga mau main. Tapi gue gak mau, jadi gue bilang terserah. Ya. Siapa lagi nih? Tepuk tangan lagi yang usianya 30-an ke bawah. Mana tepuk cowok 30-an ke bawah? Udah nikah? 30 ke atas. Berapa 30 berapa? 33. Udah menikah? Oke. Panggil pasangannya apa? Padahal nikahnya sama cowok. Mam, apa sih? Manggil-manggil mulu deh. Kalau misalkan mama datang, terus atau lagi ke toko baju, dia beli baju. Terus dia datang nyamperin mas siapa tadi, Mas Rahmat. Manggilnya apa? Papa. Pak, aku pakai baju ini kelihatan gendut nggak? Jawabannya apa? Karena dia bertanya sebenarnya. Ya, ucapannya tanya, tapi kita sebenarnya tahu yang dimaksud, atau setidaknya Mbak di sini tahu apa yang dimaksud. Dia ngomong, Pak, aku kalau pakai baju ini gendut nggak? Jawabannya apa? Bagus. Langgeng pernikahan Anda. Karena yang dia cari bukan jawaban, yang dia cari validasi kan. Ganti nih cewek nih. Di belakang nih kayaknya banyak yang muda-muda ya. Ada yang umur 20, perempuan 20 tahun udah menikah, tepuk tangan. 20 tahun udah menikah, ada? 30 tahun udah menikah, 30 tahun udah menikah. Nggak ada yang mau ngaku ya, takut ditanya sama Panji ya. Kakaknya berapa umurnya? Kepala 3, anggap aja 30 setengah lah ya. Kepala 3. Udah nikah? Oke. Kenapa ada kodok? Mohon maaf ini poultry ya. Ini bukan amfibi nih. Katak diam dulu. Kalau bunyinya boleh. Manggil pasangannya manggil kamu apa? Sayang. Sayang, opo kowe krugu. Deso. Lagu ini tahu, saya nyanyi Dinda karena yang tahu Anda. Satu sama lain manggilnya sayang. Nah, si suaminya ngomong, sayang. Itu yang dia ucap, sayang. Yang dia maksud apa?
Kalau Anda kenal suami Anda tahu jawabannya. Dia datang, sayang. Yang dia maksud apa? Yang dia ucap itu, yang dia maksud apa? Bapak-bapak jangan nyaut, bapak-bapak mesum. Bapak mesum. Suaminya dia belum tentu. Kan kita nggak tahu kalau di rumah ternyata maksudnya tolong bikinin kopi. Sayang, kopi fix. Bikin dia. Apa kira-kira kalau misalnya dia bilang sayang? Apa kira-kira yang dia maksud apa? Hah? Gak apa-apa. Sebenarnya jawaban apapun yang Mbak keluar, saya bilang iya sih. Saya iyain aja. Berarti iya betul. Tepuk tangan untuk Mbaknya. Tapi poinnya nangkep ya. Sebenarnya kita tuh punya kemampuan untuk nangkep apa yang dimaksud ketimbang apa yang diucap. Tapi nggak tahu kenapa di lingkungan kerja kita nggak pernah mau berusaha untuk itu. Pasti berantem. Pasti berantem. Apalagi di WhatsApp. Ada orang WhatsApp nggak pakai emoji aja tersinggung Anda. Tuh, lihat tuh. Bapak-bapak, mak, udah jarang pakai emoji, sering lempar hoax lagi di grup WhatsApp tuh, biasanya bapak-bapak tuh. Padahal, kalau kita mau juga di lingkungan kerja menangkap apa yang dimaksud ketimbang apa yang diucap, konfliknya jadi berkurang. Tapi kan kesediaan itu loh, dasar dari kesediaan itu apa? Usul saya tujuan bersamanya. Dan seperti yang saya ilustrasi, tujuan bersama seringkali atau mungkin kadang deh, bukan tujuan perusahaan. Perusahaan punya tujuan. Kita juga harusnya punya satu tujuan. Nah itu yang mesti dicermati sama-sama. Masalah komunikasi, kan saya kan ngajar public speaking ya. Bapak Ibu sekalian dari tahun 2003. Saya ngajar public speaking. Jadi saya tahu bahwa masalah komunikasi itu hanya masalah kesediaan, kemauan. Kemauan untuk sedikit lebih capek, kemauan untuk memaklumi, kemampuan untuk memahami. Tapi dalam konteks perusahaan seperti perusahaan Anda, ada hal-hal yang memang harus diciptakan sama pimpinan-pimpinan Anda. Moga-moga itu bisa kita capai bersama, moga-moga kita bisa cari tahu kira-kira siapa-siapa aja di antara kita yang kita anggap punya kemampuan komunikasi yang ideal, lintas usia, lintas kultural. Kita tunggu ada aturan seperti apa, ada keputusan struktural seperti apa yang membuat kita ngerti gimana caranya berkomunikasi. Karena kalau SOP saya yakin, apalagi tadi sudah diceritain ya, udah pasti definitif banget lah. Umur ayam sekian mesti ada apa gitu-gitu kan udah jelas banget kan, udah jelas lah. Tapi kita lupa bahwa salah satu aspek terpenting dalam perusahaan ini adalah komunikasi dan mungkin komunikasinya nggak ada SOP-nya. Mungkin kita lupa bahwa ngomong itu nggak doang. Ngomong doang loh, nggak doang. Ngomong itu nggak doang, ngomong itu menggerakkan. Ngomong itu bisa memperbaiki permasalahan, ngomong bisa bikin permasalahan, ngomong nggak doang. Dan mungkin kita punya SOP untuk komunikasi, mungkin. Saya dulu sales Bapak Ibu, saya dulu kerja di UPS, United Parcel Service yang kayak FedEx, kayak TNT. Buat mereka, penampilan itu krusial, ada SOP-nya penampilan. Rambut seperti apa, warna seperti apa, nggak boleh, nggak matching dan segala macamnya. Semakin penting itu aspek, semakin harus ada SOP-nya kan, harus ada aturannya. Termasuk dalam bentuk komunikasi. Dan kita nantikan kira-kira apa sih yang kita bisa sepakati sebagai tujuan bersama, supaya kita bisa benar-benar satu tujuan, bukan cuma satu arah doang aja. Kita tahu bahwa kanan kiri kita emang satu tujuan, sehingga kalau kita tahu kita satu tujuan, kita rela berkorban untuk dia, kita rela pasang badan untuk dia, kita rela membantu untuk dia, kita rela ngomong walaupun mungkin dia ada resiko tersinggungnya. Tapi kita tahu tujuannya sama. Kalau itu bisa kita capai bersama, moga-moga 1,5 miliar anak ayam itu tercapai di tahun 2030. Terima kasih banyak semuanya. Thank you. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang sesi tanya jawab ya. Ini teman panitia kalau mau ngambil mikrofonnya lagi boleh kan, biasanya dilempar-lempar. Kita buka tanya jawab sampai batas waktunya yang ditentukan. Aturannya cuma 3 Bapak Ibu ketika tanya jawab. 1, ketika berkenalan tidak perlu nama lengkap. Saya nggak tahu kenapa setiap kali kayak gini itu nama lengkap mulu. Saya kan bukan mau sensus ya, nama panggilan aja cukup.
Yang kedua, satu orang, satu pertanyaan. Bagi-bagi sama yang lain. Di kita tuh kalau makasih banyak Mas Panji atas kesempatannya, saya punya pertanyaan pertama saya, pertanyaan kedua saya, lalu saya punya pertanyaan ketiga Mas, aduh lama banget ini, yang lain juga pengen nanya. Dan yang paling penting dan sering dilanggar, padahal udah dikasih tahu. Ketika nanya, langsung ke pertanyaan. Langsung aja. Kita suka ada basa-basinya. Dikasih kesempatan. Terima kasih banyak Mas Panji atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebuah kehormatan untuk Mas Panji memilih saya dibandingin teman-teman yang lain. Teman-teman, saya bukan mau apa-apa, tapi kebetulan saya dikasih kesempatan. Saya bangga sekali, saya 25 tahun kerja di sini dan saya perkenalkan nama saya Herman, bapak saya petani, ibu saya PKI. Wah, lama nih. Kelamaan. Langsung aja nanya. Ya. Nama panggilan, satu orang satu pertanyaan dan langsung ke pertanyaan. Silakan angkat tangan yang mau nanya, nanti saya tunjuk. Langsung Masnya. Terima kasih Mas Panji, saya Sofyan. Mau tanya, langsung pertanyaan aja ya. Gimana cara menghilangkan kecanggungan kalau kita itu ngobrol sama yang lebih tua, Mas Panji? Terima kasih. Bagus sekali. Mas apa tadi namanya? Sofyan. Tepuk tangan untuk Mas Sofyan. Kita ganti cara pikirnya. Buat saya, yang Anda anggap sebagai canggung, saya anggap sebagai hormat. Boleh nggak? Bukan canggung, Mas. Canggung membuat kesannya perilaku Anda ketika mau bicara itu negatif. Bisa jadi enggak, bisa jadi bukan canggung. Emang hormat aja. Kalau memang ternyata kita ganti bahasanya dan kita anggap itu hormat, kita nggak perlu khawatir. Permasalahan kita adalah kita ada rasa di dalam diri kita anggap itu rasa salah, kita pikirin gimana supaya rasa ini nggak ada. Jangan, terima aja, nggak apa-apa. Orang akan mengerti, orang akan memaklumi, nggak apa-apa. Toh lama-lama semakin sering berkomunikasi dengan beliau, semakin terbiasa. Hormatnya nggak hilang, tapi akrabnya yang muncul. Jadi di awal perasaan itu bukan perasaan negatif, bukan perasaan yang buruk. Terima aja, itu bukan canggung, itu bukan kagok, itu bukan sungkan. Itu hormat. Karena hormat, biarkan perasaan itu ada dan sampaikan aja apa yang ingin disampaikan. Terbata-bata nggak apa-apa. Kita anggap beliau yang lebih tua dan kita anggap beliau leader-leader kita ini memaklumi atau kita harap. Pada akhirnya semakin sering berkomunikasi, respect-nya tetap ada, akrabnya jadi terbangun sehingga kita bisa lebih cair. Rasanya itu wajar. Semua juga ketika nyetir pertama kali pasti kagok, tapi lama-lama pindah koplingnya jadi mulus. Aman Mas Sofyan? Tepuk tangan. Selanjutnya, silakan. Di belakang tuh satu tuh. Berdiri, maaf. Biar ketemu. Nah, itu dia. Ya, selamat sore Mas Panji. Sore. Iya, yang ingin saya tanyakan ke Mas Panji, ini kan kita hampir setiap hari ya ada briefing singkat, katakanlah 10-15 menit. Yang saya ingin tanyakan, mohon tips dari Mas Panji, gimana kita saat briefing, apa yang kita inginkan atau persepsi kita bisa sama dengan waktu yang singkat itu. Dan harapannya setiap hari ini kita ada peningkatan ke teman-teman, katakanlah operator, bisa menangkap apa yang kita inginkan di setiap hari yang kita programkan, seperti itu. Terima kasih Mas Panji. Baik, maaf izin namanya? Nama saya Dimas. Mas Dimas. Mas Dimas, saya boleh tahu nggak ketika briefing tuh di hadapan berapa orang? Kurang lebih 30 orang. Rentang usia boleh tahu? Kebetulan di tempat saya kisaran 20 sampai 25. 20 sampai 25 tahun, masih muda. Iya. Oke. Tepuk tangan untuk Mas Dimas. Saya nanya gitu Mas Dimas karena sebagai praktisi public speaking, saya hampir bisa pastikan nggak pernah ada jawaban mutlak sih. Kita bisa generalisir tapi nggak ada jawaban mutlak. Dan saya nggak tahu apakah masukan saya itu aplikatif karena saya juga nggak tahu yang di briefing seperti apa. Tapi yang saya suka adalah bahwa briefingnya hanya 10-15 menit, betul? Benar nggak tadi? Ya. Kenapa bilang saya suka? Karena singkat mau nggak mau kita emang harus menyampaikan sesingkat mungkin. Masalah justru kalau nggak ada tenggat waktunya, orang jadi bertele-tele, orang jadi nggak nangkep. Artinya kedepannya kalau misalkan ada briefing dan segala macam, desain agar briefing dan pengarahannya dilakukan sesingkat mungkin.
ketika dikasih waktu yang longgar, kita cenderung untuk masukin informasi-informasi yang nggak perlu, tanpa alasan, hanya karena kita emang bangsa yang ornamental saja. Indonesia itu bangsa yang ornamental Bapak Ibu. Ornamental itu berarti banyak hiasan-hiasan yang sebenarnya nggak perlu, tapi kita masukin aja karena enak. Rumah tradisional kita penuh dengan ornamen, baju tradisional kita banyak ornamennya, senjata yang kita pakai untuk membunuh aja itu ornamental sekali, keris. Itu kan banyak sekali ornamennya, gagangnya aja banyak hiasannya, yang dipakai untuk nusuk aja mama gitu lah ya. Kalau yang lain kan samurai ya udah lurus aja. Kalau kita nggak bisa harus ada gini-gininya gitu loh. Jadi kalau nusuk, zup, pas ditarik, gitu. Ya. Bahkan bahasa kita banyak motifnya. Motif artinya ada sesuatu yang kita taruh, hiasan aja bentuknya untuk enak aja, padahal nggak ada gunanya. Apa tuh? Apa coba? Dong, si, deh, lah, kan. Kalau bukan ornamen. Ornamen itu. Saya punya teman namanya Lucy, dia tinggal di Amerika Serikat, nikah sama bule. Suaminya diajarin bahasa Indonesia. Lalu suatu hari Lucy teleponan sama temannya di Indonesia, suaminya nguping. Selesai teleponan, suaminya nanya, kamu tadi ngomong deh, kan, dong, itu artinya apa? Terus kata Lucy, nggak ada artinya. Lah, kok ada? Ya biar enak aja. Makanya gimana? Dijelasin sama Lucy. Terus Lucy bilang, udah ngerti belum? Udah. Cobain ngomong pakai bahasa Indonesia. Terus suaminya bilang, I love you dong. Loh, salah. Tetap salah dia. Nggak tahu cara makainya. Jadi pastikan sesingkat mungkin. 10-15 menit itu krusial sekali. Di dunia penyiaran ada prinsip namanya colekan isi punchline. Colekan adalah kalimat yang ditaruh di depan untuk memastikan semuanya tercolek dulu. Isi adalah apa yang mau diarahkan, punchline adalah kesan terakhir yang kita ingin tinggalkan. Tergantung tuh beda-beda yang mau disampaikan. Jadi untuk membuat semuanya orang fokus, ada colekannya dulu. Kalau penyiar, biasanya pertanyaan terbuka. Gimana? Apakah Anda lapar? Itu pertanyaan terbuka. Jadi orang lagi nyetir atau orang lagi segala macam tuh, kepala itu mau nggak mau tuh otomatis menjawab. Nah pastiin di bagian depan ada colekannya, ada usaha untuk nyolek dulu. Orang nggak akan nangkap apa yang kita omongin kalau dia fokus aja enggak. Colek dulu isi dan punchline adalah kesan yang mau ditinggalkan, apakah itu fokus, apakah itu semangat, atau apapun itu. Ini sangat teknis sebenarnya. Dan juga bisa pakai sheet, jadi apa yang disampaikan dipastiin untuk dibagikan supaya bisa dibaca. Karena ada orang yang nangkep visual, ada orang yang nangkep auditori, ada yang nangkep dua-duanya. Tapi yang pasti 10-15 menit itu udah keputusan yang tepat. Dan kalau orangnya 20-25 tahun, sebenarnya secara teori public speaking yang mesti di-establish adalah kenapa mereka mesti memperhatikan. Saya punya video tuh di YouTube ada tentang tips ngomong sama 4 orang, sama anak, sama ABG, sama orang dewasa, dan sama bapak-bapak. Kalau sama anak, be genuine. Kalau sama ABG, be a part of them. Yang dewasa, be reasonable. Yang terakhir, be respectful. Jadi untuk ngomong sama orang dewasa sebenarnya sederhana sekali. Hanya untuk pastiin lu ngerti kenapa lu mesti nyimak. Kalau mereka ngerti kenapa mesti nyimak, selesai sebenarnya. Tentu akan ada yang ngantuk, tentu ada yang gak fokus, tentu ada yang punya masalah pribadi, itu mah lain lagi. Yang pasti singkat, colek di depan, ada isinya, tinggalkan kesan, kemudian kasih mereka alasan yang jelas akan kenapa mereka harus memperhatikan. Kalau tidak A, kalau tidak B, kalau iya A, kalau iya B. Itu kurang lebihnya. Semoga menjawab ya. Makasih banyak. Tepuk tangan. Silakan, kita masih punya waktu? Masih ya? Sebentar, gak ada perempuan yang mau nanya. Tadi yang pertama apa sih? Laki ya? Saya lupa, tadi yang nanya pertama siapa ya? Laki. Perempuan gak ada yang mau nanya? Nanya dulu perempuan sebelum saya ke laki-laki. Ayo, saya kasih waktunya. Kalau enggak kita gak maju nih. Saya orangnya kekeh loh. Ayo perempuan.
Sebentar lagi kita akan punya tujuan bersama, yaitu maju acaranya. Pertanyaannya, kalau kita sama-sama tahu kita punya tujuan bersama, ada nggak yang mau memaklumi dan mencoba untuk berkorban? Kita langsung praktek loh apa yang kita sampaikan. Saya bilang sekali lagi, saya sangat teguh dengan kemauan saya. Kita tidak akan maju kalau tidak ada pertanyaan dari perempuan. Lama-lama saya diam di sini, kita punya tujuan bersama. Buruan kelar dong nih acara. Perempuannya nggak punya keinginan untuk bertanya, tapi kan kita punya tujuan bersama. Jadi, yang tadi yang nggak mau nanya, terpaksa harus nanya. Itulah namanya kerjasama, Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi, ada pertanyaan dari perempuan? Terima kasih banyak. Sambil mikir, nanya apa ya gue ya? Mati mikrofonnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya terpaksa nanya. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Gimana caranya berkomunikasi sama orang yang baperan? Bagus. Sekalian aja bagus. Yang mana orangnya, Bu? Yang mana nih kalau boleh tahu? Anda ya? Namanya baperan kalau dikasih tahu. Bener lagi. Langsung main handphone. Gini, pertama-tama, ini maaf banget ya, siapa tahu Anda baper. Tapi pertama-tama, itu masalah dia, bukan masalah kita. Bener. Tapi gimana kalau dia adalah atasan, nggak mengubah apa-apa? Baperan adalah masalah dia. Kenapa saya bilang itu masalah dia? Karena nanti kalau kita pikir baperannya dia adalah masalah kita akan selalu berusaha untuk menyesuaikan pada dia. Saya curiga orangnya ada di antara kita nih. Tapi gini, baper adalah masalah dia, bukan masalah kita. Kalau kita anggap masalah kita akan selalu mencoba menyesuaikan dia, padahal nggak akan pernah bisa. Salah mulu. Iya, betul. Sambil netes air mata, aku pernah jadi korban. Aku pernah jadi korban. Ada tips sedikit. Dunia itu sungguh melegakan. Sebenarnya kutipannya bahasa Inggris, tapi saya usahakan dalam bahasa Indonesia. Dunia itu sangat melegakan kalau kita tidak menerima semuanya secara personal. It's not about you. It's about them. Jadi dia mau ngomong apa, kita serah. Kita mah yang penting mesti ngomong dan kita mesti menyampaikan. Dia baper, your problem, not my problem. Menciptakan konflik. Ini kalau misalkan dugaan saya benar, kalau ada satu orang selalu bermasalah sama semua orang, masalahnya dia. Ini terlalu banyak kepala ngangguk nih. Jujur terlalu banyak kepala ngangguk. Kenapa? Diam langsung. Enggak. Ingat pernyataan saya satu tujuan. Kita mesti pintar-pintar mengamati dulu apakah beliau satu tujuan. Karena kalau iya, ya udah. Kalau baperan mau gimana? Namanya juga Virgo. Belum tentu ya. Zodiak dibawa-bawa. Karena
Saya nggak tahu ya, Anda tampak kecewa sekali dengan manusia baper ini, tapi Bapak Ibu sekalian, Anda berharap apa? Anda berharap semua orang enak diajak ngobrol. Anda berharap semua orang senyum mulu, hidup lancar-lancar aja. Udah pada tua kita nih, kita nggak punya waktu untuk orang-orang baper kayak gini. Ngomong-ngomong aja, tepuk tangan mulu sih. Kenapa sih? Santai aja. Sekali lagi, tapi dengan prinsip it's their problem not our problem, dia mau ngomong kayak gini pun terserah, karena, dan ini saya tidak bercanda, bekerja sama itu hanya valid ketika konteksnya dilakukan bersama dengan orang-orang yang berbeda. Orang tuh beda gaya komunikasi, beda pendekatan, beda emotional state. Ada yang nggak baperan, ada yang baperan. Ya udah, mau ngomong apa lagi? Emang itu hidup. Jangan berharap dia nggak baper, berharap Anda lebih santuy. Itu aja dari saya. Makasih banyak. Oke, cowok dah nanya sekarang. Ayo Bran. Iya silakan. Nah, jadi saya baper nih Mas. Langsung nyaut dia. Jadi saya bisa nggak baper sama orang-orang. Silakan Mas. Saya Arifin. Arifin. Bagaimana cara berkomunikasi kepada orang yang tidak punya tujuan atau berbeda tujuan? Ya Allah, Japa kenapa sih lu? HR-nya bingung dah nih. Itu menarik, karena pasti ada. Pasti ada. Ini agak panjang sedikit, kasih saya waktu. Banyak orang kerja di sebuah tempat tanpa tahu kenapa dia di situ. Ngangguk-ngangguk lagi aja nih Anda. Dan susah untuk nyalahin dia. Emang dari awal hidupnya seperti itu. Bahkan kita semua hampir semuanya seperti itu. Saya cukup yakin banyak di sini nggak cita-cita kerja di sini. Tiba-tiba 15 tahun aja. Banyak kan 20 tahun. Banyak saya tahu. Karena dari kecil sampai dewasa, keputusan hidup kita selalu diambil sama faktor eksternal. Kita, bukan cuma beberapa orang, kita semua. Dari SD kita pindah ke SMP, hampir besar kemungkinan nyari teman-teman kita ada di mana. Teman-teman kita masuk ke SMP 29, kita ke 29. Dari 29 pindah ke SMA, kita nanya, lu pada SMA di mana? 70, gue juga 70. Atau 82, manapun lah, asal teman-temannya. Kuliah juga sama, lu kuliah di mana? Trisakti. Ngambil apa lu? Ekonomi, gue juga. Hampir semuanya, atau orang tua. Tiba-tiba pas lulus nggak tahu mau jadi apa, bingung, kenapa gue kayak gini ya? Dari dulu juga lu nggak pernah nentuin apapun untuk diri lu sendiri. Sehingga dia ngikut aja apa yang dilempar pada dia tanpa punya sikap dan tanpa punya prinsip. Itu sering terjadi dan mau gimana lagi, emang itu adanya. Saya bilang nyari kerja tuh hampir sama kayak nyari angkot. Hanya ada manfaatnya kalau kita tahu mau kemana dulu kan. Lulus dari kuliah, ibarat kata nih, semua orang berdiri di pinggir jalan. Ada yang udah tahu mau ke kota, dia stop angkot yang membawa dia ke kota. Ada yang udah tahu mau ke laut, dia stop angkot yang membawa dia ke pantai. Ada yang nggak tahu mau kemana, dia bingung tuh. Tiba-tiba semuanya udah pada naik angkot, dia sendirian. Ya dia naik angkot yang lewat aja. Di dalam syukur-syukur dia tahu mau kemana. Oh sekarang saya tahu mau kemana, saya pengen ke pantai. Turun, pindah naik angkot yang ke pantai. Tapi banyak juga yang udah ngikut aja. Pada akhirnya dia nggak apa-apa dengan angkot tersebut. Jalan aja kemanapun dia mau. Dan kita akan selalu seperti itu. Saya kalau jadi sutradara, kan saya menyutradara film juga, tapi saya kalau sutradara tuh setiap kali syuting selalu dibuka dengan semacam doa. Semoga yang datang hari ini untuk berkarya tidak terganggu oleh mereka yang datang hanya untuk uangnya saja. Kenapa? Karena nggak apa-apa. Orang yang datang hanya untuk uangnya aja nggak apa-apa kerja. Asal jangan ganggu orang yang datang untuk berkarya. Sebaliknya orang yang datang untuk berkarya juga jangan marah-marah sama orang yang datang untuk uangnya saja. Kuncinya kan kerjasama. Makanya tadi saya bilang,
tujuan orang beda-beda kan. Orang ini bukannya nggak punya tujuan, nggak sama aja sama tujuan bersamanya. Ini 200-300 orang ini sepakat dengan tujuan ini, yang ini nggak sepakat. Tapi ikut, ya mau gimana lagi, emang gitu keadaannya. Gimana caranya ngomong sama orang ini tanpa harus melibatkan emosi. Kita jangan kayak, gimana sih lu semangat dikit ngapa dah sama perusahaan kita, gitu. Nggak bisa, orang enggak. Passion dikit dong, passion. Gue kalau bangun kukuruyuk gue nih. Kok lu enggak sih? Lah ya biarin aja. Gak semua orang harus kayak kita. Tapi semua orang bisa kerja sama kita. Di banyak perusahaan, saya nggak tahu ini valid atau enggak ya, tapi di banyak perusahaan ada 2 karakteristik yang dicari. Bisa kerja dan bisa kerja sama. Pikirin lagi. Udah, tugas kita dalam dunia keprofesian adalah bisa ngerjain kerjaan kita dan bisa kerja sama. Anda nggak bisa kerja sama, nggak kepake. Termasuk kalau Anda nggak bisa kerja sama orang yang nggak punya tujuan, Anda yang jadi kelihatan jelek. Bisa loh. Sorry, gue nggak mau ngomong sama dia, kenapa? Dia nggak passion. Aneh lu. Gue juga enggak katanya. Jadi tidak satu tujuan bukan berarti kita nggak bisa komunikasi dengan baik. Yang pasti nggak usah libatkan emosional, nggak semua orang harus seperti kita. Maklumi aja dia. Aman? Makasih banyak, tepuk tangan. Masih ada waktu? 1 pertanyaan terakhir. Oke, yuk 1 pertanyaan terakhir. Silakan ibu yang di depan, mikrofonnya tolong di depan. Terima kasih Mas Panji. Bagaimana berkomunikasi dengan orang yang di depan kita, ya baik, kemudian di belakang kita ternyata tidak. Tunjuk orangnya sekarang, Bu. Yang mana orangnya? Ini lama-lama berantem nih. Berantem nih lu pada nih. Berantem nih. Nggak nih, soalnya skenario-nya bisa banyak banget. Saya coba untuk jawab, tapi mohon dimaklumi bahwa jawaban saya bisa nggak akurat. Karena kondisi itu bisa karena banyak hal kan. Orang ngomongnya A, ternyata B, bisa jadi faktor integritas. Nggak punya integritas. Kayak misalkan, hai ibu tuh bos paling keren deh. Bangsat banget ya ini orang ya, anjing. Bisa aja kan Bu ya? Bisa aja ya? Bisa aja. Itu integritas. Bisa jadi. Tapi bisa juga sungkan. Ibu percaya nggak bahwa waktu itu sempat ada orang bule disuruh, jadi kayak man on the street gitu, ada konten kreator nanya ke bule. Dia ditanya, apa karakteristik orang Indonesia yang nempel di kepala kamu? Jawabannya dia adalah orang Indonesia suka bohong. Dalam bahasa Inggris dia bilang Indonesian likes to lie. Pas dia elaborasi, bukan lie, sungkan. Ini ada 1 loyang pizza, sisa 1. Orang Indonesia pengen nih, diliatin aja pizzanya nih. Tapi boleh, mau ambil aja? Enggak apa-apa, udah kenyang. Berapa ini? Sekilas kayak bohong, sekilas kayak ngomongnya A ternyata B, tapi sebenarnya faktornya adalah sungkan. Makanya tadi saya bilang faktor itu bisa banyak banget. Kita nggak tahu nih. Tapi prinsip yang kita bisa gunakan adalah mencoba memahami sebelum berkeputusan. Harus tahu dulu kenapanya. Kenapa dia A dan B? Bisa jadi urusan kerjaan nih, misalnya gini. Aman nggak? Aman Bu, ternyata enggak. Cari tahu dulu kenapa tuh. Ini orang udah pasti omongannya salah. Kenapa dulu? Ada prinsip namanya leadership by questions. Memimpin lewat bertanya. Secara prinsip kurang lebihnya kayak gini. Kita bisa kamar berantakan. Kita bisa bilang, beresin kamar lu. Bisa juga. Atau karena dia nggak pernah mau disuruh-suruh, leadership through questions. Tinggal di kosan ini udah berapa lama? 3 tahun. Kondisi kamarnya soal kayak gini? Iya. Nyaman kayak gini? Iya nyaman. Padahal agak berantakan ya? Iya, tapi gue bisa nemuin semuanya. Kendala di sini biasanya apa? Kadang gue suka nggak nemu barang. Kalau nggak nemu barang biasanya apa? Ya gue bete sih. Berarti baiknya
seperti apa. Harusnya mungkin gue setidaknya ada area-area yang jelas, ini untuk baju, ini untuk apa segala macam. Pernah lu rencanain untuk nyusun kayak gitu? Belum sih. Kenapa waktu itu belum? Nggak pernah gue niatin aja. Kalau misalkan diniatin, kira-kira seminggu depan bisa dilakuin kapan? Selasa mungkin, soalnya Senin gue nggak bisa, Rabu gue bakal keluar kota. Selasa kira-kira kita mulai dari apa? Itu kan sebenarnya kan mengarahkan, dia menjawab sendiri apa yang akan dilakukan lewat kita. Nah kadang-kadang untuk menemukan kenapa dia ngomongnya beda, emang harus seperti itu. Tapi semoga niatnya itu bukan interogasi untuk membuktikan dia salah, tapi niatnya itu untuk mencari tahu kenapa dia ngomongnya A, jawabannya B. Layernya bisa banyak. Kalau ternyata masalahnya adalah integritas atau bohong atau menipu, nah ini bisa jadi masalah. Tapi banyak sekali kejadian bukan itu penyebabnya. Jadi sebelum kita bisa menjawab gimana ya caranya ngomong sama orang depannya A, belakangnya B, sebagai yang mungkin lebih dihormati atau mungkin lebih punya jabatan, kita hanya bisa menjawab itu dengan cari tahu kenapanya. Makanya saya nggak ngejawab langsung, jawabannya lebih kepada cari tahu. Supaya kita nggak terburu-buru berkesimpulan dan ternyata salah. Aman Bu? Tepuk tangan. Baik. Habis ya? Habis. Oke itu. Bapak Ibu sekalian, saya terhormat sekali untuk datang ke sini. Saya terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam bicara saya karena emang saya mulutnya ngaco. Ada aja yang kasus. Moga-moga ini tidak menciptakan kasus baru. Saya tidak bermaksud. Maaf atas segala kekurangan dan semoga apa yang Anda targetkan atau ditargetkan terhadap Anda semua bisa tercapai dan moga-moga masalah komunikasi bisa semakin lancar. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Foto dulu ya, foto ya.